Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana video ini mungkin boleh dibilang sangat tabu ya. Dan mungkin bagi teman-teman ini mungkin menarik ya. Rata-rata bagi teman-teman mungkin nggak tahu hukumnya, boleh dibilang tabu, bahkan kebanyakan para wanita itu malah justru malu untuk menanyakannya. Padahal ini sangat penting, pengetahuan ini sangat penting dan wawasannya itu amat tinggi ya. Baru dalam arti kenapa diboleh bilang tinggi? Karena ini sesuatu yang sebenarnya lumrah dan apabila kita menggunakan logika kita seharusnya itu sesuatu yang biasa-biasa aja dan tidak menjijikan. Oke. Yaitu apa sih videonya, tentang apa? Nah, video ini saya akan mereaksi sebuah video, yaitu video tentang hubungan intim ya, maaf ya, untuk ini untuk dewasa saja ya, yaitu tentang menghisap, maaf ya, menghisap atau mencium dari punya si pasangan. Apa sih hukumnya? Nah, kebanyakan kan orang-orang itu nggak tahu. Orang-orang itu justru malu untuk mengungkapkannya, itu malu. Jadi di sini di video ini kita akan membahasnya seperti apa sih hukumnya dan dari sumber apa kita mengetahuinya dan mengikutinya. Oke, kita simak saja video selengkapnya. Jangan berpikir negatif akan apa yang ingin saya sampaikan. Baik, apa sih yang ingin saya kaji kali ini? Ada yang bertanya, Teh, gimana hukumnya menelan cairan yang keluar dari laki-laki ataupun perempuan? Mungkin sudah paham ya yang apa yang saya maksudkan? Ini yang dimaksudkan dengan air mani. Bagaimana nih Teh hukumnya? Apakah boleh atau diharamkan? Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini agak cukup perdebatan juga. Dari pembahasan sebelumnya yang pernah saya kaji, saya pernah membahas tentang hukum. Maaf sekali ya jika saya kurang sopan untuk mengucapkan. Terkadang saya juga suka bingung kalau kurang sopan gitu, saya harus mengucapkan gimana lagi gitu, dengan kata apa lagi. Terkadang saya juga suka merasa bingung gitu ya. Jadi di dalam pembahasan sebelumnya saya pernah membahas hukum menghisap suami terhadap milik sang istrinya ataupun sang istri menghisap milik sang suaminya. Mohon ya jika kata menghisap itu agak kurang sopan, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf. Nah, di pembahasan sebelumnya saya menerangkan mengambil dengan satu referensi kitab bahwa di dalam kitab itu menghukumi boleh ya. Dan memang pada pembahasan itu saya hanya mengambil satu referensi kitab saja seperti itu. Nah, kemudian ketika saya mengatakan hukum tersebut banyak sekali perbedaan pendapat antara orang-orang yang memahami akan apa yang telah saya kaji tersebut. Dan ada sebagian orang yang berkomentar, itu kan mulut itu kan untuk membaca Al-Quran. Mulut itu kan untuk berzikir kepada Allah. Masa mulut itu dilakukan untuk hal yang sangat menjijikkan tersebut? Gitu. Ya, saya mah dengarnya senyum-senyum aja. Gitu ya. Ya senyum-senyum aja gitu mendengarnya. Itu gimana tuh? Banyak yang bertanya seperti itu. Nah, maka untuk melengkapi pembahasan tersebut, saya sekarang melihat dari beberapa kitab yang ingin saya kaji langsung dari 4 kitab yang berbeda. Kenapa saya untuk saat ini mengambil 4 referensi ataupun 4 kitab yang berbeda? Agar kita itu menjadi jamaah yang semakin luas pemikirannya, yang semakin banyak tambahan ilmunya, dan juga akan perbedaan pendapat itu sehingga kita menjadikan orang yang lebih bijaksana di dalam menyikapi suatu
hukum. Seperti itu ya. Mohon untuk para pendengar mendengarkannya sampai selesai saya beres pembahasan agar tidak gagal paham akan apa yang saya maksudkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, untuk yang pertama di dalam Fatawi, ini karangan Syekh Wahdatuz Zuhaili, bisa dilihat kalau yang punya kitabnya pada halaman 191. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu diharamkan masul qadibi, menghisap batang milik suaminya, li'anna kulla mustaqdharin, karena sesungguhnya setiap hal yang menjijikkan, au najasin ataupun hal yang menajiskan, yahrumu diharamkan alal insani bagi manusia, al qurbu mendekatinya, minhu dari hal yang menjijikkan tersebut, li dararihi dikarenakan memadaratkan. Wali annahu dan sesungguhnya kelakuan tersebut munafian itu dinafikan lil adabi oleh adab tata krama, wal karamati dan kemuliaan, wa yukhillu dan dicela bil muruati dikarenakan muruah, fadlan dikarenakan keutamaan, fadlan dikarenakan keutamaan. An kaunihi dari bukti itu yang disebut taklidan, mengikuti lil kuffari ke orang-orang yang non muslim, wal fusaqi dan orang-orang yang fasik, wa man tashabbaha dan bagi orang-orang yang menyerupai biqaumin kepada satu kaum, fahuwa maka orang itu minhum dari bagian itu, ila an qalama hukmuz zauji sampai kepada penjelasan yang disampaikan musannif tentang perkara hukum suami tersebut, alladzi yal'aku farja zaujatihi, mencium farjinya sang istri, wa zaujati allati ta'aku qadiba zaujiha, dan istrinya yang menciumi milik suaminya. Al-amrul awwalu, perkara yang awal adalah haramun, hukumnya haram. Ya, ini berbeda banget dengan apa yang saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan tersebut mustakdzarun itu dianggap menjijikkan. Yatanafa ma'al karamati, yang menghilangkan nilai-nilai kemuliaan al-insaniyati bagi manusia. Oke ya, kita dapat menyimpulkan di referensi pertama, bahkan di referensi kedua, karya kitab yang sama yaitu dari Zuhaili, menyimpulkan ada dua versi. Di satu kitab ini menyimpulkan dua versi. Untuk yang pertama itu hukumnya itu haram. Kenapa menyimpulkan haram? Karena kegiatan tersebut itu boleh dibilang tidak sopan ya, kurang sopan, terus mungkin boleh dibilang mungkin ada salah satu yang jijik, terus jadi nggak mau, mungkin bisa menyakiti perasaan orang yang nggak mau tersebut, akhirnya dibilang atau dikatakan haram. Dan di referensi kedua ya, yaitu Zuhaili juga ya, itu justru mengatakan itu tetap boleh-boleh saja atau sah-sah saja. Kenapa? Ya karena itu pertama hukumnya masih suami istri juga ya. Terus ya sah saja karena itu bisa membahagiakan satu sama lain. Terus boleh kita tahu bahwa sebenarnya itu air yang keluar dari punya kita ya, air mani ya, itu sebenarnya itu nggak najis teman-teman ya, tapi suci. Jadi seandainya kita mengeluarkannya atau terkena, bahkan pakaian, bahkan kulit kita terkena, itu sebenarnya itu nggak apa-apa ya, kecuali kita mengeluarkannya, baru kita harus mandi wajib. Oke, kita referensi selanjutnya.
Wala yaliqu, dan tidak pantas bisyakhsis sawiyyi, bagi seseorang melakukan hal tersebut, wal mu'minu, dan orang mukmin, azizun karimun, yang mulia, la yaf'alu ma yukhillu bil muru'ati, tidak akan melakukan hal yang dianggap tidak baik karena muru'ah, harga dirinya, au yuaddi ila tanawulin, ataupun pekerjaan yang mengakibatkan menyakiti, au la'iqal mustaqdzarati, atau mencium terhadap hal-hal yang menjijikkan. Nah, beres nih referensinya. Ya. Ini referensi kitab yang pertama, hukumnya mengharamkan. Nanti saya bahas. Sekarang untuk referensi yang kedua, saya baca dulu nih referensinya agar pendengar jelas gitu ya. Untuk yang kedua dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatihi, ini sama karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili ya. Bisa dilihat pada juz ketiga Sahifah halaman 546. Yang punya kitabnya bisa dibuka kitabnya. Wa rubbama kana aswa'a minad duburi, terkadang ada yang lebih buruk dari menghisap batang suaminya, yaitu menghisap duburnya. Wad'udz dzakari fi fammil mar'ati, misalkan menyimpan milik suaminya di mulut sang istrinya, wa nahwuhu, dan lainnya lah. Bima ja'ana min syududil gharabiyaini, bima ja'ana min syududil gharabiyaina, yang dari yang sudah datang itu perkara dari yang amat sangatnya suatu keaiban, fayakunu dzalika, maka jelas pekerjaan itu haraman, dihukumi haram, li thubuti dararihi, dikarenakan tetapnya kemadaratan pekerjaan itu, wa qubhihi, dan celanya pekerjaan itu, syar'an, secara syariat, wa dzauqan, dan pertimbangan yang sehat ataupun yang akan ke tata krama, kesopanan. Itu referensi kitab yang kedua. Sekarang untuk referensi yang ketiga saya ambil di dalam kitab Fathul Mu'in. Bagi santri udah populer sekali kitab ini ya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bisa dilihat pada juz ketiga pada Sahifah 387. Di sana ada tatimatun, ya juzu diperbolehkan lizauji, bagi suami, kullu tamattu'in, mengambil kenikmatan minha, dari istrinya, bima siwa halqati duburiha, kecuali dari kolowong dubur milik sang istrinya, dari bundaran milik sang istri bagian belakangnya itu ya. Walau bimasyi bidriha, nah boleh di sini dikatakan suami untuk walaupun mencium bidrun milik sang istrinya. Oke, masih di referensi ya, yang karya Zainuddin Al-Malibari itu mengatakan ya itu sah saja, terlebih apabila melihat pasangan kita itu senang ya, bahagia, dan itu saling membahagiakan, itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Dan terlebih menurut Ustazah ini, khusus untuk yang Imam Syafi'i, ini untuk mazhab ya, dari kan kitab itu untuk mazhab, ini untuk mazhab ya, mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu ya sah-sah saja dan nggak apa-apa, karena itu masih dalam hubungan suami istri dalam ikatan yang sah, terlebih saling membahagiakan, terutama apabila pasangan yang lainnya itu menerima, dan seandainya pasangan yang satunya itu nggak menerima, baru ya atau mungkin nggak mau, terus nggak ikhlas, terus itu baru boleh dibilang hukumnya itu haram gitu. Nah, oke. 3 dulu kitab yang akan saya bahas. Sekarang ingin yang saya bahas, bagaimana sih hukumnya menciumi milik sang suami ataupun milik sang istrinya. Nah, jadi bagi para pendengar yang berbeda jangan berantem ya. Nah,
Jadi itu ada dua pendapat ulama. Dan di dalam perbedaan pendapat ulama, kita itu nggak perlu bingung ya. Yang penting di dalam fikih, kita itu ikutnya dulu ke mazhab Syafi'i, gitu ya. Kalau saya pribadi mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sehingga saya mengkaji ya sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Andai pun saya mengkaji akan mazhab-mazhab yang lain, itu hanya bertujuan sebagai wawasan ilmu saja. Jadi sekarang yang ingin saya terangkan ini sudah jelas, yang bermazhab Imam Syafi'i. Dan di dalam satu mazhab pun itu terkadang ada masih perbedaan pendapat ulama. Nah, perbedaan pendapat ulama tersebut itu menjadikan suatu hikmah yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu sama. Enggak semua orang itu sama. Ya, sehingga ada manfaatnya di dalam perbedaan pendapat tersebut. Nah, di dalam hukum menciumi milik suami ataupun milik istri itu ada dua pandangan. Di dalam referensi yang pertama saya bacakan menurut Syekh Wahbatu Zuhaili, bahwa melakukan hal tersebut, menghisap itu, menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya adalah haram. Loh teh, di dalam pembahasan kemarin tadi itu bilangnya bukan haram, itu hukumnya boleh. Ya karena di dalam pembahasan sebelumnya saya itu membahas hanya baru satu referensi aja. Nah, di dalam kitab yang lain menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya haram. Mengapa alasannya Syekh Zuhaili menghukumi haram? Dikarenakan Syekh Zuhaili berpandangan bahwa melakukan hal tersebut itu termasuk hal yang menjijikan. Jadi itu alasan referensinya. Alasan referensinya udah itu satu. Karena hal itu menurut Syekh Zuhaili merupakan hal yang menjijikkan. Dikarenakan hal tersebut dipandang menurut Syekh Zuhaili adalah hal yang menjijikkan, sehingga tidak sesuai dengan adab tata krama, sehingga mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu hal yang utama. Artinya enggak diutamakan melakukan hal tersebut. Begitu ya? Jadi paham ya? Jadi sekali lagi menurut Syekh Zuhaili mengatakan haram, alasannya karena hal tersebut menjijikkan. Nah itu yang menjadikan referensinya. Oke ya, cukup sekian untuk video pembahasan yang tadi itu. Mungkin bagi kalian yang masih bingung dan tabu untuk menanyakannya, sudah menjadi gambaran ya atau wawasan, tambahan wawasan, di mana hal itu tergantung dari sesuai situasi. Dari mungkin apabila pasangan kita itu merasa nggak nyaman, ya sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau nyaman dan saling membahagiakan itu ya sah-sah saja ya, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.